من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah, kita masih selalu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barokah ini. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan yang baik dalam rangka mengkaji, memahami ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Melalui kitab Al-Jalalain kita telah sampai pada ayat ke-42 surat Hud. Mari kita awali kajian tafsir ini dengan hadiah surat Al-Fatihah ila hadarat Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya, Rasulullah syahada salihin ahli wa'alid ajma'in, khususan telaji sunan Ampel hausulihi wa qurra'ihim tamilaihim ila hawadati mufassirin muhaddidin والمصنفين والمؤلفين له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي وشيخه وسادته وتلاميذه وجميع مشايخه وسادتنا ووالدينا ووالديك وأخواتنا وأخوات رسولنا وفرعنا وانتم إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادنا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والبلاد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, dimulai dari ayat yang ke-42 surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada Nuh ibnahu wa kana fi معزل يا بني اركب معنا
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Sadaqallahu al-azim. Kita mencoba dua ayat ini kita bahas. Yang pertama dari sisi dua bacaan di kalangan para ulama. Ada yang baca wahya tajri bihimu fi mawjin kaljibal. Yang kita baca tadi bahwa wahya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnah. Ada yang baca wa nada Nuhun ibnah. Ada yang baca wa nada Nuhun ibnah. Ada yang baca wanada Nuhun ibnah. Ada yang baca wanada Nuhun ibnah. Ada yang baca wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Ada yang baca wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil, dicebatkan. Ada yang baca wanada Nuhun ibnaha wa kana fi ma'zil. Ada yang baca wanada Nuhun ibnaha wanada Nuhun ibnaha wa kana fi ma'zil, hanya dicepatkan. Jadi ada Nuhun ibnaha wa kana, ada yang baca Nuhun ibnaha wa kana. Ada yang baca wanada Nuhun ibnah. Ada yang baca wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zal. Yang kita baca tadi wa kana fi ma'zil. Wa kana fi ma'zil ya bunayya irkab ma'ana. Ada yang baca ya bunayya irkab ma'ana. Ya bunayya irkab ma'ana. Ada yang baca ya bunayya wa kana fi ma'zil ya bunayya. Ada yang baca wa kana fi ma'zil ya bunayya irkab ma'ana. Yang kita baca tadi ya bunayya irkab ma'ana. Tapi ada yang baca ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wa la takun ma'al kafirin. Ada begitu. Ada yang baca wa la takun ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabal. Ada yang baca qala sa'awi ila al-jabal. Qala sa'awi ila jabal.
Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ada yang baca ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ada yang baca illa marruhim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Begitulah riwayat bacaan di kalangan para ulama Qur'an. Dari perbedaan-perbedaan itu, dari perbedaan-perbedaan bacaan, ada yang mengakibatkan beda penafsiran, walaupun secara global makna yang terkandung dalam ayat-ayat ini, walaupun dengan berbeda-beda bacaan dan berbeda penafsiran, secara global maknanya sama. Arti secara keseluruhan itu sama. Saya terjemahkan terlebih dahulu ayat yang kita bahas. Wa hiya tajri bihim fi mawjin. Bahtera itu, perahu itu, kapal itu berlayar membawa mereka fi mawjin kaljibal, di dalam ombak-ombak yang tinggi seperti gunung-gunung. Wa nada Nuh ibnahu, dan Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, sementara anaknya berada terpencil jauh. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, janganlah engkau bersama-sama dengan orang-orang kafir. Qala sa'awi, anaknya menjawab, aku akan mencari tempat. Ila jabalin, ke atas gunung, ya'simuni minan ma', yang akan melindungi kami dari air. Qala Nuh mengatakan, la asma jauh. Saat ini tidak ada perlindungan min amrillah, dari azab Allah. Tidak ada perlindungan dari azab Allah. Illa man rahim, kecuali Dialah yang Maha menyayang, Maha penyayang. Wa hala bainahuma al-mawju, dan terpisahlah bainahuma, antara Nuh dan putranya, terpisah oleh al-mawj, oleh ombak. Fakana minal mughraqin, maka dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Itulah ayat yang kita bahas. Dari terjemahan yang sederhana ini, sedikit banyak kita mendapatkan gambaran bahwa ayat ini menjadi bagian daripada kisah Nabiullah Nuh yang berlayar di atas bahtera yang melibatkan anaknya terpisah dari kapalnya. Dan kalau kita
kaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan tentang awal mula Nabiullah Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Yang dulu pernah kami ceritakan, Nabi Nuh membuat kapal itu dengan memakan waktu 200 tahun, ya. 100 tahun menanam kayunya, 100 tahun lagi menyediakan mengolah kayu-kayunya sampai menjadi kapal. Itu kemudian dan saat itu juga di saat-saat Nabi Nuh alaihissalam bersama-sama dengan kaumnya membuat bahtera itu diejek-ejek oleh kaum yang kafir. Lalu Nabi Nuh juga saat itu diterangkan dalam ayat yang sebelumnya itu bahwasanya kaumnya itu akan menjadi orang-orang yang terhina, orang-orang yang terhina juga, dan nanti akan menjadi orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang oleh Allah sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan. Itu pada ayat-ayat yang lalu sudah dijelaskan. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat yang lalu itu bahwa yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya sedikit, yaitu orang-orang yang beriman saja. Dan pada ayat-ayat yang lalu juga disebutkan bahwa bukan hanya manusia yang dinaikkan ke kapal, ya, tetapi ada makhluk-makhluk, ya, makhluk Allah yang lain, binatang-binatang dinaikkan. Walaupun menurut sebagian ulama tidak semua binatang yang dinaikkan, karena ada binatang-binatang yang dilarang. Yang pertama dinaikkan itu ada semut merah, semut yang kecil, ya, dinaikkan dulu ke dalam bahtera, ya, supaya tidak terinjak-injak oleh binatang-binatang yang lain ketika akan naik perahu, naik bahtera. Makanya didahulukan semut yang kecil itu, didahulukan naik dulu, baru binatang-binatang yang lain yang besar-besar. Disebutkan di dalam riwayat yang paling akhir itu himar yang dimasukkan ke dalam bahtera ini. Ada satu pemandangan pada waktu naik, ada binatang yang dilarang. Binatang yang dilarang itu adalah ular dan kalajengking, ya. Begitu mau naik dilarang. Kenapa kok dilarang? Dan Nabi Nuh menyatakan karena kamu berdua itu adalah yang menyebabkan kebahayaan, ya. Jadi berbahaya karena kamu, ya, yaitu ular dan kalajengking. Lalu ular dan kalajengking tadi memaksakan diri, ya, bawalah kamu, ihmillah walaka an tadurra ahadan, ya, zakaraka. Jadi bawalah saya, bawalah kami berdua ini, dan engkau akan mendapatkan satu hal, ya, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan bahaya dari kami, yaitu seseorang yang menyebutkan engkau di dalam firman Allah, salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin lam tadurra. Maka siapa yang membaca ayat ini, maka kedua binatang tadi
kalajengking dan ular tadi tidak akan membahayakan orang. Makanya ada orang yang memberikan satu ijazah, ayat ini kalau mau masuk ke hutan atau terkena gigitan ular atau kalajengking, baca ayat ini. Baca ayat ini, salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Orang kalau membaca ayat ini nggak akan mendapatkan bahayanya ular dan bahayanya kalajengking. Maka akhirnya ular dan kalajengking dinaikkan juga oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera itu. Itu dalam pemandangan yang unik juga itu. Jadi itulah satu mungkin bisa dipakai oleh doa kita ya, oleh orang supaya tidak digigit ular dan tidak digigit diintuk oleh kalajengking. Kalajengking itu kan bahayanya bukan digigit tapi diintuk namanya bahasa Indonesia. Ya, itu agar membaca ayat ini, salam ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Naik semua. Dan di dalam ayat yang lalu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila naik ataupun nanti akan turun disuruh membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Wa qala kamu biha bismillahi majriha wa mursaha. Pada ayat yang lalu disebutkan disuruh naik bahtera itu dengan membaca bismillah, dan nanti kalau turunnya juga membaca bismillah. Nah, itu pada ayat yang lalu. Ada satu lagi ayat akhiran ayat itu inna rabbil ghafurur rahim. Ada kata-kata sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada yang disayangi, ada yang diampuni, ada yang disayangi oleh Allah. Loh, yang disayangi itu adalah orang-orang yang naik perahu, ya, naik bahtera itu orang-orang mukmin tadi itu. Makanya kalau ada nanti misalnya anaknya kok tidak mau naik perahu, misalnya dipanggil oleh ayahnya, naiklah ke perahu, ya, jangan sama-sama dengan orang kafir. Nah, ini adalah anaknya itu nanti karena tidak mendapatkan kasih sayang Allah, maka anaknya tidak bisa naik ke perahu. Ya, itu nanti akan ceritanya berkaitan dengan inna rabbil ghafurur rahim. Baik, baru setelah naik semuanya ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu semuanya sudah naik, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Baru kemudian perahunya itu berlayar. Wa hiya tajri bihim fi mawjin. Dia perahu itu, bahtera itu berlayar bihim, membawa orang-orang dan makhluk-makhluk semuanya tadi fi mawjin, di dalam gelombang kal jibal, seperti gunung tingginya gitu. Sebelum berlayarnya bahtera ini kan, bahtera itu dibuat oleh Nabi Nuh di daratan, kan belum ada air. Oleh karena itu sebelum berlayar ada hujan dulu. Hujan, Allah menghujani bumi, kemudian Allah juga membuat banjir ya.
Pertama-tama 40 hari Allah Subhanahu wa taala menghujani bumi. 40 hari hujan terus. Ya. Akhirnya ya banjir. Jangankan 40 hari, sekarang beberapa tempat kita ya sehari semalam atau semalam saja itu sudah banjir di mana-mana. Ini 40 hari, 40 malam banjir. Lalu begitu banjir, maka kapalnya langsung mengambang gitu. Nah, itulah mulainya wahiyya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Berlayar akhirnya. Karena mengambang berlayar. Memang berlayarnya ya enggak ada tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh naik kapal. Kapalnya kemana ya enggak tahu. Apalagi disebutkan di sini fi mawjin kaljibal. Di antara gelombang-gelombang yang tinggi, sehingga ada yang menyebutkan bahwa kapal ini, Bahtera ini berada di ombak-ombak yang mestinya kan mestinya kapal itu wontang-panting karena begitu tingginya ombak. Apalagi ada yang menyebut fi maujin. Fi itu menunjukkan bahwa di dalam ombak-ombak itu yang banyak itu. Ya. Mestinya yang wontang-panting. Ya. Tapi karena Allah menyelamatkan, ya tidak apa-apa. Ya. Fi maujin kaljibali, ini fil irtifai, ya, dalam seperti gunung dalam hal ketinggiannya, wal azmi, dan dalam agungnya, ya, hebatnya gelombang yang tinggi seperti gunung itu ya, besar, ombak yang besar, gelombang yang besar. Nah, di tengah-tengah ombak itu Allah menyelamatkan. Wa nada Nuh ibnahu. Di tengah-tengah gelombang itu perahunya tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus melihat ya, anaknya, ya, melihat anaknya Nabi Nuh. Wa nada Nuh ibnahu. Nuh memanggil anaknya Kan'an, nama anaknya Kan'an. Dipanggil karena Nabi Nuh merasa dilindungi oleh Allah, walaupun gelombang tinggi montang-panting, tapi tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang tidak naik kapal, ya. Sudah melihat anaknya dipanggil. Siapa anaknya? Kan'an. Lah, anaknya Kan'an ini ada yang menyebutkan namanya Kan'an, tapi ada yang menyebutkan nama yang lain, ya, bukan Kan'an, tapi ada yang menyebutkan nama yang lain yang tidak dikenal gitu. Dalam ayat tadi saya sempat menyebutkan perbedaan bacaan. Wa nada Nuh ibnaha, ada begitu. Wa nada Nuh ibnahu. Ada yang baca nada Nuh ibnaha gitu. Nah, ada yang menyebutkan anaknya itu bukan anaknya Nabi Nuh, tapi anak istrinya, bukan anaknya Nabi Nuh. Nah, anaknya Nabi Nuh ada 3 orang yang masuk, yang ikut di Bahtera itu, ikut naik bersama istri-istrinya masing-masing. Ada Sam, kemarin yang sudah disebutkan, ada 3 orang putranya dan bersama istri-istrinya sudah naik ke atas. Tetapi yang Kan'an ini bukan anaknya sendiri, tapi anak istrinya. Buktinya di dalam bacaannya ada yang menyebutkan Nuh ibnaha.
Dan bacaan ini bacaan riwayat yang sampai kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah membaca seperti itu juga. Ya baca Nuh ibnahu, ya baca Nuh ibnaha gitu. Kalau disebut ibnahu, walaupun itu bukan anaknya sendiri, ya tetap saja untuk menyebutkan bahwa itu kan anak keluarganya, anak kewalonnya, Rabib. Ada yang menyebut pula, salah satu mufassir ada yang menyebutkan bahwa anaknya itu anak zina. Jadi anak istrinya tapi bukan dari Nabi Nuh. Ya. Jadi anak zina, anak jadah lah. Itu katanya, karena dilahirkan tapi bukan dari Nabi Nuh. Ini ada yang menyebutkan begitu. Tapi dibantah oleh jumhur ulama bahwasanya kenapa ada yang mengatakan bahwa anaknya itu anak jadah, karena di dalam ayat yang lain Allah pernah menyebutkan istrinya Nabi Nuh itu bersama-sama dengan istrinya Nabi Lut, sama-sama orang-orang yang berkhianat. Fakhanatahuma, ya, di dalam ayat yang lain ada Allah pernah menyebutkan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu khanatahuma, orang-orang yang khianat kepada suaminya. Tapi ternyata orang jumhur ulama menyatakan bukan khianat dalam bentuk zina, tidak, ya. Karena Nabi Nuh, Nabi Lut itu, istrinya Nabi Lut itu bukan khianat dalam bentuk berzina, melainkan Nabi Lut itu hanya menunjukkan ketika Nabi Lut itu mendapatkan tamu malaikat-malaikat, ada 3 malaikat datang ke rumahnya, ganteng-ganteng kan. Zamannya Nabi Nuh itu kaumnya itu kaum Sodom, kaum yang suka laki-laki sama laki-laki, gitu ya. Nabi Lut waktu itu takut, khawatir nanti kalau ada kaumku, ya, malaikat-malaikat yang ganteng-ganteng ini akan direbut, akan disodom, gitu ya, akan gitu. Sembunyi-sembunyi Nabi Lut. Ternyata istrinya yang memberitahukan, kamu ini ada orang ganteng-ganteng. Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran khanata. Jadi istrinya Nabi Lut itu khianat karena sebetulnya Nabi Lut ingin menyembunyikan orang ganteng-ganteng tadi itu yang merupakan malaikat. Ternyata dibocorkan oleh istrinya, itu khanata. Bukan istri Nabi Lut itu khianat dalam bentuk berzina dengan orang lain. Ya, begitu pula Nabi Nuh itu punya istrinya itu bukan istri yang khonata. Ini dalam riwayat disebutkan istrinya Nabi Nuh itu bukan khianat dalam bentuk berzina dengan orang lain, tetapi istrinya itu gila. Istrinya Nabi Nuh itu gila. Makanya disebut khonata juga. Nabi Nuh itu istrinya gila. Oleh karena itu jumhur ulama tetap menyatakan anaknya Nabi Nuh itu bukan anak jadah, ya, anaknya istrinya. Mungkin Nabi Lut itu kawin dengan istrinya yang sudah punya anak, gitu kan. Jadi anak Rabib, anak bawaan. Tapi sebagian ulama ada menyatakan anaknya sendiri, ya, anaknya Nabi Nuh sendiri. Ya, antara Nabi Nuh punya anak banyak, 3 diantaranya naik perahu, yang 1 ini tidak naik perahu. Kenapa kok tidak naik perahu? Ya, itu karena kafir. Ya, itu sebagian ulama menceritakan tentang sosok anak yang bernama Kan'an.
Wa kana fi ma'zil. Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya, ibnahu anaknya, Kan'an, wa kana fi ma'zil. Oh, saat itu anaknya itu fi ma'zilin, terpencil. Hadis safinati menurut Syekh Jalaluddin terpencil dari perahunya, dari bahteranya. Artinya jauh dari kapalnya. Jauh dari kapalnya. Tapi istilah jauh di sini sebagian ulama menyatakan enggak jauh betul, yang masih memungkinkan bisa datang naik kapal, gitu ya. Makanya karena masih memungkinkan maka Nabi Nuh memanggil. Seandainya jauh benar ya nggak mungkin Nabi Nuh bisa memanggil, nggak akan dengar kan gitu, ya. Berarti kan memang fi ma'zilin itu di tempat yang terpencil itu jauh dari kapalnya, nggak jauh benar, masih bisa terdengar oleh Nabi Nuh, ya. Ada yang menyatakan fi ma'zilin itu dalam kesendiriannya. Dalam kesendiriannya artinya tidak bersama-sama dengan kaum kafir. Jadi karena anaknya sudah tidak bersama-sama dengan orang kafir, maka Nabi Nuh masih optimis, berarti anak saya itu mukmin itu, ya, anak saya itu bukan orang kafir. Oleh karena itu saya panggil saja. Karena terpisah dengan orang-orang kafir. Jadi ma'zilin itu adalah terpencil, terpisah dari orang-orang kafir, bukan terpisah dari kapalnya, terpisah dari orang-orang kafir. Artinya waktu itu anaknya masih dekat dengan bahtera itu dan tidak bersama-sama dengan orang kafir, makanya Nabi Nuh sempat memanggilnya. Data naik, gitu ya. Wa kana fi ma'zilin. Ada yang menyatakan fi ma'zilin itu terpisah dalam kesendiriannya, dalam pengertian tidak beriman. Jadi wa kana fi ma'zilin, bahwa anaknya itu ma'zilin, terpisah dari agamanya. Agamanya bukan tidak beriman kepada seperti yang diserukan oleh Nabi Nuh. Anaknya nggak ikut, ya. Lalu Nabi Nuh berharap walaupun anaknya itu kafir, ya, tetap saya himbau agar supaya selamat, ya, gitu. Ini penafsiran di kalangan para ulama tentang ma'zilin. Wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana. Tadi saya ada yang bacaan ya bunayyi, ya bunayya, ya bunayyirkam ma'ana. Itu sebetulnya ya ada ya-nya itu ya double gitu ya. Dari sisi bacaannya ya bunayya, ya bunayyirkam ma'ana. Bunayya itu dari kata ibni, ya. Bunayya itu panggilan ditashir, itu mengandung pengertian panggilan sayang kepada anaknya. Sebetulnya kalau bukan panggilan sayang, ya ibni, bukan ya bunayya, ya ibni gitu. Di samping itu anaknya kan sudah besar, masa masih dipanggil anak kecil hanya. Bunayya itu anak kecil, ditashir.
bunaya di tafsir anak kecil untuk memberikan satu ungkapan bahwa kata-kata bunaya itu berarti wahai anakku sayang gitu. Wahai anakku sayang gitu. Panggilan ya bunaya, wahai anakku sayang, ya bunayyi, wahai anakku sayang gitu. Untuk memberikan satu mengungkapkan kasih sayangnya ayah kepada anaknya agar supaya anaknya mau gitu loh ya, dipanggil dengan kasih sayang, wahai anakku sayang ya. Irkab ma'ana, naiklah bersama-sama kami, naiklah bersama-sama kami, wala takun ma'al kafirin, naik bersama-sama kami, janganlah kamu bersama-sama dengan orang-orang kafir. Nah ini dari awal tadi saya katakan bahwa sebagian ulama ada yang menyatakan Kan'an itu mukmin, selama ini mukmin gitu dia. Tapi kemudian nggak mau naik kapal. Ada yang menyatakan sebetulnya pura-pura mukmin, artinya munafik, anaknya itu munafik. Cuma Nabi Nuh nggak tahu kalau anaknya munafik. Ya. Nabi Nuh taunya anaknya Kan'an itu sebetulnya mukmin. Akhirnya tidak diketahui, makanya dipanggil oleh Nabi Nuh. Ayo naik kapal kamu, sebetulnya mukmin kan? Ya. Jangan sama-sama orang kafir kamu, ya. Oh kamu mukmin, ya gitu ya. Ada yang menyatakan begitu. Tapi ada pula yang menyatakan bahwa memang Kan'an itu sudah diketahui dari awal, sudah diketahui kafir, ya. Ya karena ini cerita lama, jadi macam-macam informasi yang masuk pada kita. Wala takun ma'al kafirin, yang penting di sini janganlah kamu bersama-sama dengan orang-orang kafir. Dan di satu sisi Nabi Nuh itu memanggil dengan ungkapan kasih sayang kepada anaknya dengan lembut ya bunaya, itu panggilan lembut anaknya kepada anaknya. Tapi kemudian dijawab oleh anaknya yang sombong ya, sombong dalam pengertian kalimatnya. Anak ini menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wah, nggak usah naik ke sana, sayang cari-cari tempat sendiri kan bisa aman, nggak apa ikut kamu. Ini kasar kan namanya. Ayahnya memanggil dengan panggilan yang lembut, jawabnya anaknya kasar kan, nurut gitu. Banggil gitu ya. Enggak saya enggak ikut. Saya cari tempat yang bisa melindungi saya. Enggak usah ikut kamu. Untuk apa ikut kamu? Gitu. Nah, ini sikap congkaknya anaknya Nabi Nuh itu bisa terlihat dari gaya bahasanya di sini. Bahasanya, saya cari tempat sendiri di atas gunung, saya bisa aman kok. Ya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan mencari tempat di gunung sana yang bisa melindungi aku, yang menangani minal ma', yang bisa mencegah aku dari air. Makanya dalam riwayatnya Nabi Kan'an ini naik gunung. Ya waktu itu airnya belum sampai menutupi gunung. Naik gunung, di gunung itu kan ada gua-gua. Begitu ada gua, masuk di dalam gua di atas gunung ya. Kan banyak di atas gunung itu banyak gua-gua di atas gunung, seperti di Mekah sendiri kan ada gua Hira itu kan di atas gunung ya. Gua Thur itu juga di atas gunung ya. Di atas gunung ada gua-gua, naik masuk kan dalam gunung. Akhirnya mulai naik
dibuntu semua. Dibuntu lubang-lubangnya, apa itu lubang-lubangnya gua itu dibuntu semua sih. Akhirnya dia berada di dalam, terlindungi oleh air maksudnya. Tapi akhirnya ya kan kencing di situ, berak di situ. Akhirnya kan campur dengan kencingnya sendiri, ya beraknya sendiri di situ, campur dengan dirinya. Sementara airnya langsung naik ke atas, menutupi gunung, lah tenggelam di dalamnya. Walaupun ditutup kayak apa ya, pasti airnya akan masuk ke dalam gua itu. Akhirnya ya minal mughraqin, termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah. Ini qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Oh enggak, saya cari tempat sendiri, saya akan mencari tempat di atas gunung yang bisa melindungi aku dari air. Dijawab oleh ayahnya, qala la 'asimal yawm. Tidak ada, ya. Hari ini sudah tidak ada, saat ini sudah tidak ada perlindungan, tidak ada pelindung, tidak ada yang melindungi, ya, min amrillah, dari azab Allah. Karena ini azab, bukan hanya sekedar banjir. Dari awal Nabi Nuh sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diazab kaumnya, akan dimusnahkan kaumnya, sudah diketahui oleh Nabi Nuh. Ya. Walaupun dalam bentuk banjir, tapi Nabi Nuh sudah tahu bahwa nanti Allah akan memusnahkan orang-orang selain kaumnya yang di atas kapal, ya. Illa man rahim, kan yang di atas itu kecuali yang dikasih sayang naik ke bahtera. Kalau tidak naik ke bahtera, nggak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Oleh karena itu Nabi Nuh sudah tahu nggak ada perlindungan, nggak ada yang melindungi kamu hari ini, ya, dari adab Allah. Illa man rahim, kecuali Allah yang maha menyayangi, ya. Illa man rahim, kecuali Allah yang melindungi. Man rahim, orang yang menyayangi. Ada yang menyatakan illa man rahimahu, ya. Illa man rahimahu, ada yang menyatakan begitu. Kalau illa man rahimahu, kecuali yang disayangi oleh Allah. Kalau illa man rahim, Syekh Jalaluddin saya sendiri menyatakan Allah, ya. Siapa yang rahim itu? Ya Allah. Makanya kecuali Allah saja yang bisa melindungi. Tapi kalau diartikan illa man rahimahu, ya, kecuali yang disayangi oleh Allah, kecuali yang disayangi oleh Allah. Ya, orang-orang yang disayang siapa? Sudah disebutkan dulu. Yang disayang itu yang naik perahu. Kalau tidak naik perahu, nggak disayangi. Berarti penegasan dari Nabi Nuh bahwa tidak ada yang melindungi saat dari adab Allah kecuali yang disayangi. Sudah tidak ada lagi, sudah. Kecuali Allah saja yang melindungi, yang bisa melindungi. Allah itu kalau Syekh Jalaluddin mengartikan Allah fahuwa al-ma'sum. Fahuwa al-ma'sum. Ya, maka dialah. Jadi hanya Allah saja yang bisa melindungi. Tidak bisa. Berarti orang-orang yang tidak naik perahu tidak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumul mawju fa kana minal mughraqin. Maka ombak itulah yang akan menghalangi antara dirinya, antara anaknya dengan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh maka anaknya tadi termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah.
Jadi hala bainahuma tadi itu bisa berarti ombak-ombak yang besar yang disebutkan di awal tadi kan maujin kaljibal, karena ombak yang tinggi itu yang akan menghalangi. Artinya walaupun misalnya naik gunung, ombaknya tinggi sekali, itu yang akan menghalang nggak bisa naik. Atau katakan anaknya itu nggak terlalu jauh, hanya ma'zil dalam pengertian terhalang tidak terlalu jauh, karena masih bisa mendengarkan panggilan dari Nabi Nuh, kan nggak jauh. Ya kalau terlalu jauh, katakan 100 meter saja nggak mungkin kata-kata Nabi Nuh didengarkan oleh anaknya. Berarti kan masih dekat. Dekat tapi nggak bisa naik ke perahu karena terhalang oleh ombaknya tinggi. Oh ya, jadi ombaknya tinggi itu yang bisa menghalangi dirinya antara Nabi Nuh dengan anaknya itu, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Tenggelamnya anaknya Kan'an bersama-sama dengan orang kafir itu sudah ditetapkan di awal adalah orang-orang yang man amana ma'hu wa ma amana ma'hu illa qalil, yang beriman itu hanya sedikit, ya, yang termasuk yang tidak sedikit itu adalah Kan'an. Dengan demikian anaknya Nabi Nuh sendiri yang selamat, ya, anaknya saat Nabi Nuh sendiri yang selamat itu ada 3 orang bersama-sama dengan istri-istri masing-masing, semuanya nanti yang pada zaman-zaman berikutnya nanti akan menjadi yang akan menurunkan manusia. Jadi nanti orang-orang yang di atas kapal itulah, hanya 80 orang yang ada di atas kapal itu yang akan menurunkan manusia berikutnya setelah Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Jadi kita ini bisa jadi keturunan Nabi Nuh, bisa jadi keturunan orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu bukan dari keluarga Nabi Nuh kan, ya. Tapi kalau diurut lagi ya Nabi Allah Adam alaihissalam gitu. Sehingga kalau kita telusuri bahwa manusia yang ada saat ini ada yang keturunan Nabi Nuh, ada yang bukan keturunan Nabi Nuh. Lebih banyak yang keturunan bukan keturunan Nabi Nuh, karena yang Nabi Nuh sendiri itu dengan putra-putranya jumlahnya kan ada 8 orang, ya. Nabi Nuh dengan istri yang satu, ya, istri yang naik berapa, kemudian anaknya 3 bersama-sama istrinya, jumlahnya ada 8. Ya, 72 orang yang lain itu bukan keluarganya Nabi Nuh, lah itu akan menurunkan juga, ya. Sehingga begitu nanti selamat setelah surut airnya, nanti mereka akan turun ke satu tempat yang pernah saya sebutkan, akan ada di daerah dekat dengan perbatasan antara Irak dengan Soviet, Azerbaijan, atau Irak bagian utara, Irak bagian utara yang sudah dekat dengan negara lain. Itu ada kampung namanya Kampung Thamadin, ya. Kampung Thamadin. Kenapa kok dinamakan Kampung Thamadin? Karena kampung itulah awal mula ditempati orang-orang yang selamat dari bahtera, dari banjir bandang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhentinya kapal itu di situ.
di daerah Irak bagian utara. Yang dari situ kemudian berkembang biak manusia sampai kemudian ke kemana-mana itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala man nabiyina wa ala man wa sallallahu alaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya awliya illah wa ibadihi as-salihin أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ودوها خصوصا لأن كان حسنا في حصوله وقوعه وانتمي إليه له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي الكرم. اللهم علمنا من علمك المصدور وصلنا باسمك المسرور. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا ذنوب آبائنا وأزواجنا ذنوب أولادنا ذنوب أولادنا ذنوب جميع مشايخنا ذنوب جميع مشايخنا ذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.